Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Tawangalun, Banyuwangi, Jawa Timur ricuh karena warga nekat membobol pagar. Bahkan seorang peserta vaksinasi massal nyaris pingsan. Aksi ratusan warga membobol pintu pagar Gor Tawangalun, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi saat mengikuti vaksin COVID-19 yang diselenggarakan Polresta Banyuwangi. Pembobolan pagar terjadi karena sejumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan warga yang terlanjur membuat kerumunan. Saking membludaknya warga, ada peserta vaksinasi yang terjatuh dan nyaris pingsan terdorong warga. Petugas gabungan akhirnya berhasil menertibkan kerumunan massa untuk menghindari penyebaran dan penularan COVID-19. Bukan dibubarkan, kita atur antriannya. Kita terima kasih, ini hati masyarakat yang luar biasa terkait tanggapan ini. Namun tertib terkait protokol kesehatan dan alhamdulillah mereka mengikuti dan saat ini berjalan mengalir sesuai dengan tahapan yang ada. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gor Tawangalun dapat dilanjutkan dengan melibatkan lebih dari 25 tenaga medis dari sejumlah puskesmas di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Vaksinasi terus gencar dilakukan di sejumlah daerah. Sayangnya pelaksanaan vaksinasi ini menimbulkan kerumunan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan warga berkerumun untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang digelar di Gedung Olahraga Jatidiri. Penumpukan warga ini terjadi akibat banyaknya warga yang hadir tidak sesuai jadwal. Sejumlah warga terpaksa batal divaksin karena terlalu lama menunggu dan khawatir dengan kerumunan yang terjadi. Ibu kenapa di sini? Iya. Terus berarti lihat kondisi kayak gini, ibu gimana? Kecewa nggak, Bu? Iya, kecewa termasuk. Kecewanya gimana? Antusiasme warga untuk divaksin juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Hanya sebagian saja yang menjaga jarak, sementara sebagian lagi mengabaikan protokol kesehatan. Antrean sudah terjadi sejak pagi sebelum jadwal yang ditentukan. Padahal warga sudah diminta daftar secara online agar tidak terjadi penumpukan. Kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi juga terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan. Tingginya antusias warga yang akan melaksanakan vaksinasi gratis ini membuat protokol COVID-19 terabaikan. Meski petugas berkali-kali mengingatkan warga agar tak berkerumun, namun banyaknya warga membuat petugas kewalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 massal. Presiden Joko Widodo turun langsung meninjau pelaksanaan vaksin yang digelar di sejumlah lokasi di Jakarta. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Vaksinasi ini juga digelar serentak di seluruh Polda di seluruh Indonesia. Presiden berharap target 1 juta vaksinasi per hari bisa tercapai Juli nanti. Saya berharap dimulai hari ini target 1 juta vaksin untuk seluruh Indonesia betul-betul terus kita jaga sampai nantinya bulan Juli dan nanti bulan Agustus akan kita beri target 2 kali dari yang ada sekarang ini. Vaksinasi COVID-19 massal juga digelar di Gelora Bung Karno. Vaksinasi gratis dari pemerintah ini diberikan kepada warga yang memiliki KTP Jakarta atau berdomisili Jakarta. Dengan minimal umur 18 tahun dan belum lansia. Sekitar 10.000 warga Jakarta diperkirakan mengikuti program vaksinasi ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur DKI Jakarta juga turun ke lapangan. Mereka meninjau penerapan PPKM Mikro di Jakarta. Kita datang ini 4 pilar. Ya, ada Gubernur, ada Pak Menkes. Pada Sabtu siang, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meninjau pelaksanaan PPKM Mikro di RT 01 RW 7 Kelurahan Ulu Jambi, Jakarta Selatan. Di kawasan ini terdapat 46 warga yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala. Selain penerapan PPKM Mikro, tinjauan juga dilakukan untuk mengecek kesiapan obat, alat pelindung diri, serta triase penanganan COVID-19. Dalam kesempatan itu, warga juga diimbau untuk tetap berada di rumah saat akhir pekan. Ya, ada Gubernur, ada Pak Menkes, ada Kapolri, ada Panglima TNI. Ya, ini posko. Serbuan vaksin COVID-19 juga dilakukan Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Vaksinasi digelar untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Suhartono meninjau serbuan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh Jala Senastri di Gedung Gada Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Serbuan vaksinasi COVID-19 digelar agar masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas setelah tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity. Program vaksinasi COVID-19 akan terus digelar secara bertahap mulai dari keluarga Korps Marinir hingga masyarakat sekitar. Untuk tahap pertama, program vaksinasi ditargetkan sebanyak 500 dosis. Polri membagikan ribuan sembako kepada para pedagang kaki lima dan nelayan di Tambora dan Cilincing, Jakarta. Pemberian bantuan sosial untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial sembako Polri diberikan kepada 1.626 kepala keluarga di Tambora, Jembatan 5, Jakarta Pusat. Warga yang mendapat bantuan sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Bantuan sosial dibagikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi corona. Selain warga Tambora, 1.000 paket sembako juga dibagikan kepada para nelayan yang terdampak pandemi di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Selain sembako juga dibagikan masker serta hand sanitizer. Bakso serentak dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ini akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Oh, ini sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali untuk masyarakat, untuk kita semua di masa pandemik seperti ini. Saya sangat berterima kasih di hari ulang tahun Bayangkara seperti ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya dan semoga mereka dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, penyesalan mendalam dirasakan Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto usai mencoba menyelamatkan pasien kritis COVID-19. Meski telah berusaha semaksimal mungkin, nyawa pasien tersebut tidak tertolong. AKBP Antonius Agus Rahmanto, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, tak kuasa menahan tangis usai mengetahui pasien kritis COVID-19 yang coba diselamatkannya meninggal dunia. Sebelumnya, Agus terpaksa mengambil keputusan untuk mengevakuasi seorang pasien kritis COVID-19 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan APD, Agus bersama petugas lain akhirnya langsung menggotong korban dari rumahnya lantaran ambulans yang tak kunjung tiba. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil milik warga ke RSUD Pasar Minggu. Namun takdir berkata lain, nyawa korban tidak tertolong. Semua warga kita sama-sama. Nggak usah lihat pandang, seragam, warna kulit, dari suku mana, agama apa. Semua saling bantu lah. Saling tolong-menolong. Agus pun meminta maaf kepada istri korban dan berpesan agar terus menjaga kesehatan keluarganya. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, niat menolong sesama manusialah yang mungkin menggerakkan hati Kapolres Kulon Progo, Yogyakarta untuk membantu seorang ibu hamil. Aksi heroik Kapolres Kulon Progo ini pun viral di media sosial. Mbak, mau lagi?
Kapolres Kulon Progo AKBP Tartono membantu seorang perempuan hamil yang pingsan saat dibonceng sepeda motor di pertigaan Sogan Wates. Dengan sigap, AKBP Tartono bersama sang ajudan menaikkan ibu hamil tersebut ke dalam mobil dinas untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Aksi heroik Kapolres Kulon Progo ini pun viral di media sosial dan mendapat pujian warganet. Antar apa, Pak? Mbak, dengan Polri. TNI Polri memburu kelompok kriminal teroris bersenjata di Papua yang menembak mati 3 tukang bangunan dan menyandera warga sipil. Kami akan segera kembali.